Hai teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini saya akan kembali membahas novel yang berjudul Terpaksa Menikah dengan Pak Ustadz, bab 10. Sebelumnya, seperti biasa, sebelum dimulai, mohon saya minta dukungannya kepada teman-teman untuk bantu like, komen, serta subscribe di akhir video agar Mimin semangat dan channel ini terus eksis dan berkembang. Terima kasih, selamat mendengarkan. Bab 10. Om, aku bosen di rumah, ungkap Alika. Ia menatap suaminya yang sibuk berkutat dengan kertas dan pensil di mejanya. Syafiq menaruh pensil dan menatap sang istri. Mau jalan-jalan? Tanyanya. Udah gak boleh main HP, di rumah terus. Ini namanya membunuh secara perlahan, gerutuk Alika. Ngomongnya yang bagus dong, kalau enggak nanti Mas cium loh. Syafiq terkekeh saat ditatap dengan mata bulat Alika. Hari ini Syafiq ada rencana untuk berkemah. Rencana ini sudah jauh-jauh hari sebelum Syafiq menikah. Ia memang berencana mengajak Alika ke sana karena tidak mungkin meninggalkan istrinya sendirian di rumah. Apalagi Bu Nining juga masih berada di luar kota. Bahkan acara syukuran mereka diundur karena Bu Nining mengikuti Kiai Abdillah untuk dakwah di luar kota. Mendapatkan libur 2 hari dari kantor tentu tidak akan dibuang sia-sia. Anggap saja sebagai bulan madu meskipun tidak ke tempat impian, dan Alika juga masih bersikap aneh padanya. Setidaknya Syafiq akan berusaha agar dirinya lebih dekat dengan sang istri. Ia percaya Allah itu maha membolak-balikan hati. Pikirannya ngeres terus, cibir Alika. Udah, jangan marah-marah terus, ayo siap-siap. Syafiq berdiri dan berjalan menuju lemari, mengambil beberapa baju yang dikenakan nanti dan yang akan dipakai nanti. Kemana? Camping. Kamu pernah camping kan? Alika mendesak kecewa. Ia sama sekali tidak menyukai satu kegiatan itu. Dulu pernah Alika ikut karena diwajibkan dari sekolah, tapi setelahnya ia tidak ingin lagi karena merasa tidak nyaman. Malam kedinginan dan digigit nyamuk. Anak manja seperti Alika tidak pernah tahu bagaimana caranya menikmati alam bebas. Kesukaan pasangan ini memang berbanding terbalik. Tapi tidak apa. Bukankah pasangan itu memang harus saling melengkapi? Males banget. Kalau di sana ada villa, aku mau aja, tutur Alika. Kamu ada-ada aja. Masa di puncak gunung ada villa? Pergi aja sana, aku gak mau. Yakin, berani sendirian di rumah. Tapi masih tetap disita loh. Kamu di sini paling ditemani TV doang. Alika tidak menjawab. Ia langsung berdiri dan mengambil baju yang akan dikenakan. Ia tidak ingin sendirian di rumah. Bisa-bisa ia mati berdiri jika mendengar lagi suara makhluk halus, apalagi saat sendirian di rumah. Syafiq mengulum senyumnya. Ia membiarkan saja Alika sibuk menyiapkan pakaiannya. Setidaknya ia bisa mengajari pada Alika agar mandiri dan tidak manja nantinya. Belum setengah perjalanan, Alika sudah mengeluh. Wajar saja, karena ia bukan orang yang suka berjalan kaki ataupun berolahraga. Alika paling membenci. Ia merengek ingin pulang. Syafiq berjongkok di hadapan Alika. Ayo naik, nanti kita ketinggalan jauh loh, ucapnya. Enggak ah, Om sengaja ya cari kesempatan dalam kesempitan. Kayak gini, tuding Alika dengan mata yang menyipit menatap curiga. Mau naik enggak? Enggak ada tawaran ketiga loh. Alika menghentakkan kakinya dengan kesal sebelum naik ke punggung tegap sang suami. Meskipun ragu, tapi ia tidak ingin menyiksa diri dengan memaksa berjalan saat dirinya sudah benar-benar letih. Terasa sangat pegal dan telapak kakinya serasa akan patah. Gadis itu menjaga jarak karena tidak ingin menempel pada punggung Syafiq. Karena jalan yang terjal yang menanjak, lelaki itu minta sang istri untuk mengeratkan pegangannya agar tidak jatuh. Bukan Alika namanya jika tidak keras kepala. Masih menganggapnya Syafiq memanfaatkan keadaan.
Alika tidak berpikir jika Syafiq sebenarnya memikirkan keselamatan gadis itu agar tidak terjatuh. "Kamu lihat ke bawah, ngeri kan kalau jatuh?" tanya Syafiq. "Iyalah, makanya pegang yang benar. Masalah ini bukan jalan yang datar seperti biasa," pesan Syafiq dengan lembut. Alika menuruti perintah sang suami. Ia meningkatkan tangannya di bahu Syafiq dengan begitu erat, hingga dari samping ia bisa melihat dengan jelas wajah tampan lelaki yang sudah 1 minggu itu berstatus sebagai suaminya. Bukan tidak menyadari, Alika mengakui jika suaminya memang tampan. Ia hanya terlalu gengsi untuk mengakui itu. Bahkan Syafiq lebih tampan daripada laki, memiliki rahang yang tegas dan bulu-bulu halus yang menghiasinya. Membunuh ketampanan lelaki itu semakin terlihat gagah dan juga dewasa. Berbeda dengan laki yang wajahnya oriental, berhubung Alika menyukai Korea, ia begitu hobi menatap wajah laki saat mereka bertemu. Wajahnya lebih terlihat manis daripada tampan. "Beruntungnya Mbak Alika bisa jadi istri Ustadz Syafiq," bisik salah satu santriwati pada Eki. "Mereka cocok banget," sautnya sambil mencuri-curi pandang ke arah belakang, sama seperti apa yang dilakukan Dita. "Iya, aku jadi iri. Pengen juga punya jodoh kayak Ustadz Syafiq. Masih ada nggak ya stoknya?" celetuk Dita. "Hus, nggak baik ngomongin orang," tegur Nisa. Mereka langsung bungkam, tidak keenakan membicarakan apalagi yang buruk. Mereka hanya suka melihat keromantisan pasangan pengantin baru itu. Siapapun yang melihat pasti iri, ingin diperlakukan begitu manis oleh pasangannya, seperti apa yang dilakukan Syafiq pada Alika. Mungkin lelaki di luar sana tidak bisa semuanya melakukan hal yang sama seperti Syafiq. Sudah sulit berjalan dengan tubuhnya sendiri. Ia juga membawa beban tubuh sang istri di punggungnya. Bukankah terlihat sangat romantis? Ya, tapi mungkin Alika tidak berpikir sampai di situ. Saat seperempat perjalanan, mereka memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Hanya ada 20 orang yang ikut, karena ini bukan diwajibkan untuk seluruh santri, namun bagi pengurus yang memang ingin menikmati keindahan alam. "Masih pegal kakinya?" tanya Syafiq. "Nggak terlalu," jawabnya. Seharusnya Alika yang bertanya pada sang suami bagaimana kondisi pundaknya. Apakah masih kokoh untuk sudah tidak mampu mengangkat beban Alika. "Nanti kalau udah sampai baru dikasih minyak kayu putih," tutur Syafiq. "Dari tadi gendong aku emang gak berat?" Alika melemparkan pertanyaan konyol hingga membuat Syafiq tertawa kecil. "Ya, hampir sama kayak angkat 2 karung beras lah," syahut Syafiq. "Ih, masa aku disamai kayak karung beras?" gerutu Alika. "Jangan salah, beras itu berharga loh, dan yang setiap hari dibutuhkan. Ya kayak kamu, berharga dan selalu dibutuhkan," bisiknya. Wajah Alika merona. "Jelek banget sih gombalannya," ia mencibir, tapi wajahnya terasa makin panas dan jantungnya berdebar kencang. Mungkin jika sedang berada di rumah Syafiq akan terus menggodanya, tapi ini di tempat terbuka dan banyak orang. Ia tidak ingin mempermalukan istrinya di depan banyak orang. Allah bisa dengan mudah membalikkan hati Alika yang awalnya tidak suka pada Syafiq. Mungkin awal-awal menikah akan terlihat seperti ini, hingga suatu saat nanti Alika yang akan takut kehilangan suaminya. Ia hanya belum menyadari dan merasakan itu. Apalagi Syafiq adalah sosok lelaki incaran para kaum hawa. Tidak hanya di area pesantren dan rumah, tapi di kantornya juga. Banyak wanita yang menginginkan Syafiq menjadi suaminya. Tapi apa daya, malah bocah tengil seperti Alika yang menjadi istrinya. Oke teman-teman, bab hari ini cukup. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Saya ucapkan terima kasih.